terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena selaku ketua. Perkenalkan, nama saya Genial Agatha Turiam selaku anggota. Perkenalkan, nama saya Aurelia Gloria sebagai anggota. Kali ini Sebelum kami masuk ke dalam diskusi kelompok kami, terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai dongeng. Dongeng adalah cerita fantasi, cerita hasil khayalan atau fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Pada cerita fantasi terdapat unsur hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata, tetapi dapat terjadi di dalam cerita. Memiliki sifat khayalan atau imajinatif untuk menarik pembaca. Biasanya tokoh dalam cerita fantasi dapat memiliki keahlian atau kekuatan. Selanjutnya, ciri-ciri dongeng fantasi. 1. Bersifat fiksi atau rekaan. Kisah dan peristiwa yang disajikannya berdasarkan khayalan atau fantasi. Belaka. 2. Penggambaran karakter atau watak. Tokoh bersifat hitam putih. Watak jahat selalu berbuat jahat, sedangkan tokoh perwatakan baik selalu berbuat kebaikan. 3. Umumnya tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat akan berakhir sengsara sebagai akibat dari perbuatan yang pernah dibuatnya. 4. Mengandung pesan moral yang cukup agar manusia selalu berbuat kebaikan dan menghindari pengaruh jahat. Sekarang kami akan masuk ke dalam hasil diskusi kelompok kami. Pertama yang kami akan tampilkan adalah pesan tersurat dan tersirat dari cerita monyet dan kura-kura. Yang pertama, pesan tersurat ada pada paragraf pertama dan kedua. Teks yang menyatakan dongeng ini bersifat fantasi. Teks tersebut menuliskan, kura-kura kita menanam pisang yuk, ajak monyet. Mereka pun mulai menanam pisang bersama. Dari teks tersebut menyatakan bahwa cerita kura-kura dan monyet merupakan cerita fantasi. Pesan tersirat dari dongeng tersebut, kura-kura dan monyet dapat bertingkah laku seperti layaknya manusia, seperti mereka yang menanam pisang. Selanjutnya, watak tokoh. Terdapat 3 watak, yaitu 1. Protagonis, 2. Antagonis, 3. Tritagonis. Dalam cerita monyet dan kura-kura terdapat 2 watak, yaitu protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis diperankan oleh kura-kura dan tokoh antagonis diperankan oleh monyet. Kura-kura digambarkan sebagai sosok yang rajin dan suka membagikan makanannya. Monyet yang digambarkan sebagai sosok yang sombong, pemalas, serakah, dan egois. Selanjutnya, kami akan membahas tokoh baik dan jahat. Tokoh baik yang diperankan oleh kura-kura. Kura-kura yang mendapat hasil pisang yang banyak karena telah merawat pohon pisang tersebut. Pada akhirnya, kura-kura mencari sahabat yang baru dan yang lebih baik. Yang ketiga, monyet yang memerankan sifat watak jahat. Monyet yang awalnya merasa puas karena bisa memakan pisang sepuasnya, tetapi pada akhirnya ia terjatuh karena ia memakan pisang lebih banyak. Karena keserakahan monyet, sahabatnya pun kecewa kepadanya. Pada akhirnya dia kehilangan sahabat baiknya. Dan selanjutnya ada pesan moral. Pesan moralnya adalah terdapat 2 pesan moral, yaitu yang pertama, jangan menjadi orang yang pemalas, serakah, dan egois seperti monyet. Yang kedua, jangan memakan atau mengambil hak orang lain karena kita akan terkena akibatnya seperti monyet karena keserakahannya. Dia pun kehilangan sahabatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kekurangan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. ada yang mau tanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu kami tutup. Oke, sekarang kami akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih. Selamat siang.